Tapi apa yang bisa terjadi kalau misalnya kita makan mie instan seminggu sekali lah misalnya gitu? Jadi ultra processed foods yang meningkat terasosiasi dengan semua penyakit, bro. Jantung, diabetes, obesitas, depression, mental health, gut issue, cancer. Kan kadang ada orang yang susah tidur malam, sampai jam 2 itu masih matanya melek. Nah bagi gue sih simple ya, itu kenapa? Karena kebanyakan kita itu di dalam ruangan. Itu salah berarti ya kalau sampai jam 2 subuh masih salah. matanya melek, itu udah something wrong ya? Something's wrong, ya. Oh, oke. Kalau menurut gue yang bener ya, kira-kira jam 9, jam 10 mata lu udah ngantuk gitu harusnya. Aku mau mundur sedikit di 2019 mengenai COVID. Oh yap. Itu fenomena yang tiba-tiba terjadi, Yes. yang virusnya juga sangat-sangat konspirasi. Yes. Lagi-lagi ini kan political issue. Ini political issue. Iya, jadi political issue sekali. Cuman yang di sini, aku nggak tahu nih dampaknya, karena ada juga yang orang ngomong gara-gara vaksin itu booster sampai yang ketiga itu, sekarang kalau dia sakit lebih lama sembuhnya. Autoimmune. Dan itu ada studinya ya, contohnya AstraZeneca. Kan ketahuan bahwa it's not good, itu ada thrombocytopenia yang akhirnya dituntut ke pengadilan, makanya dicabut. Bisa menyebabkan apa itu efek sampingnya? Pendarahan di otak. Misalnya obat flu nih. Ya obat flu kan dia cuma treat lu punya, paling turunin demam. Terus dia turunin rasa sakit lu, karena itu painkiller ya. Paling itu doang. Jadi dia bahkan nggak menyembuhkan juga itu flu. Iya, dia bukan matiin virusnya kan. Dia kan badan lu bisa sembuhin sendiri kan, dia virus. Viral infection. Jadi kalau orang flu biarin aja. Ko Felix, welcome di podcastku. Thank you so much udah invite gue. Wah ini aku saking banyaknya aku mau tanyain kok. Kayaknya nggak semuanya bisa aku tanyain. Siap, no worries. Karena jarang-jarang aku dapat bintang tamu yang benar-benar punya knowledge yang seluas itu kok. Enggak juga sih, ya. So mungkin aku bakal mulai dari health dulu kok. Sesuatu yang relate banget sama Gen Z. Yap. Dan kita mulai dari study case Brian Johnson. Ini orang adalah seorang mungkin saintis ya di US. Dia kayaknya Dia apa? Ya bisa dibilang sains, tapi dia lebih ke kayak multimilioner, lebih ke influencer aja sih. Ya, Influencer aja. Ya. Backgroundnya juga gue gak gitu jelas masalahnya. Oke. Dan dia ini pengen umurnya bisa sampai 120 tahun. Yes. Which is kalau kita lihat secara data, itu susah banget di zaman sekarang kan kok. Yep. Nah apa yang dia lakukan, dia sekarang umur 47, ini aku sekalian bacain ya teman-teman. Dia tuh ngukur setiap umur organnya, setiap hari. Jadi benar-benar dia ngeluarin duit sampai kurang lebih 30 miliar lebih per tahun untuk nge-research badannya sendiri. Jadi dia ukur mulai umurnya telinganya, dan katanya telinganya yang paling jelek di antara semua. Kayak gitu. Nah terus dia itu sekarang pertambahan usianya secara biological age itu cuma nambah 0,6 tahun per tahunnya. Per tahun ya. Jadi misalnya aku ulang tahun nambah setahun, ini namanya dia 0,6 supaya bisa lebih panjang umurnya. Ngeri. Nah itu aku juga bingung juga gimana cara ngukur-ngukur gitu. Nah iya makanya, jadi kan kalau dari sisi gue sih agak sedikit rancu sih. Maksudnya gimana cara lu ngukur biological age kan? Kalau dia kan dari ambil darah, iya, dan darah, terus dari sisi telomeres dan panjangnya DNA dan segala macam, ada telomeres. Jadi kan apakah itu betul-betul korelasi terhadap kalau misalnya lu telomeresnya makin pendek segini, umur lu segini. Kita maksudnya kan susah kita tebak ya. Betul. Ya mungkin cuma prediktif aja sih. Kalau bagi gue sih mungkin data itu prediksi. Oke. It's more like predictive. Oke. Nah, tapi dia sampai benar-benar konsumsi vitamin dan pil-pilnya itu sampai 50 per hari kok. Misalnya dia tes darahnya kurang apa, dia langsung suplemen itu kan, dia minum itu dan lain-lain. Dan sekarang akhirnya dia bisa menemukan formulanya setelah bertahun-tahun dia research, dia mengeluarkan sebuah produknya sendiri, suplemennya sendiri untuk dikonsumsi. Kok udah search tentang itu gak? Gue baca sih, tapi bagi gue itu sedikit gimana ya? Karena kan supplements itu bagi gue adalah cuma tambahan. Oke. Cuma lebih ke micronutrients. Karena kan kita nggak mungkin bisa dapat. Kita makan daging, contoh kita makan daging, kita makan buah, kita makan nasi dan segala macam, itu kan makro ya. Betul. There is no way, gak mungkin kita bisa jadiin dalam bentuk pil. Oh. Jadi yang dalam bentuk pil itu mungkin ya kayak lebih ke mikronutrisinya, lebih kayak mineral, vitamins, yang begitu-begitu sih. Oke. Kalau gue lihat nih. Jadi tetap gak mungkin dengan kita mengonsumsi itu aja kita bisa panjang umur. There is no way. Enggak. Karena panjang umur kalau menurut gue itu ya, itu kombinasi antara biological age-nya kita, dan juga gimana kita itu mobilitas kita kan, kekuatan fisik, maksudnya apakah kita bisa naik tangga, apakah kita bisa turun tangga, apakah kita bisa ngangkat, itu kan lebih ke kekuatan fisik, itu which juga termasuk longevity. Iya, which is olahraga. Jadi kan kalau saya lu cuma konsumsi sesuatu, jadi kan gue sering tanya nih, yang mana yang lebih penting ya, makan atau olahraga? Bagi gue itu nggak bisa, harus dua-duanya. Dan istirahat.
Iya, dan istirahat, betul. And sleep well, ya, dan 3. Jadi makan yang benar, termasuk makro dan mikro, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan physical activity. Oh, berarti kalau minum suplemen setiap hari pun itu aman sebenarnya kok? Atau gimana? Kalau bagi gue tergantung ya, karena kan supplements ini juga gede bener, kategorinya besar ya. Jadi kalau kita bilang supplements itu apa sih sebenarnya? Jadi ada yang vitamin, ada yang vitamins and minerals, ada yang herbal dari herbal extract, ada yang contohnya kayak whey protein juga kadang dibilang supplements padahal itu kan protein ya. Iya. Jadi kan kategorinya gede. Oke. Nah jadi kalau orang ngomong supplements boleh nggak tiap hari? Lagi-lagi tergantung. Kalau vitamin, soalnya aku kadang mau minum tuh takut kayak chemicalnya apa, aku jadi takut. Jadi mendingan dari dari kandungan di makanan itu sendiri. Kalau aku ya. Kalau gue makanan udah pasti gue jaga, tapi gue tetap ada konsumsi suplemen sih. Berarti supplements ini apa dulu nih kok? Nah ya exactly. Vitamins, minerals, fish oil. Kalau gue kan ada antioksidan, propolisnya gue. Nah jadi gue konsumsi grupnya itu. Sisanya ya gue dapetin dari makanan. Oke. Karena gue ngeliat ini supplements yang gue konsumsi ya, vitamin D3, K2. Ada yang D3 1000. Iya, 1000 sampai 10.000. Kalau gue sih gue 5.000. Oke. Gue 5000 international unit. Terus gue konsumsi propolisnya gue. Oke. Terus fish oil. Terus gue B complex, magnesium, zinc. Itu 6 sih. Vitamin C? Vitamin C gue, karena gue makan buah. Jadi gue nggak konsumsi vitamin C. Jadi 6 itu aja yang gue konsumsi. Sisanya semua dari makanan aja sih. Oke, berarti bukan berarti ketika kita konsumsi vitamin setiap hari itu bisa merusak diri ya? Tergantung jenisnya apa. Dan dosisnya ya. I see. Jadi kan sama juga kan kalau orang ngomong dosisnya seberapa banyak, ya kita mikir aja. Lu konsumsi air 1 gentong, lu dead man. Iya. Jadi kan lagi-lagi dose ya. Iya. Ya, jadi ya maksudnya ya jangan over lah. Oke. Ya, segala sesuatu ada dosisnya. Oke, berarti yang Brian Johnson ini mungkin itu buat nambah-nambah mikro kali ya. Betul. Tapi tetap makronya ya harus dari olahraga, dari makanan bentuk itu. Dan dari tidur yang cukup. Yes. Dia juga bilang sini kalau dia juga itu sampai tidurnya juga perfect setiap hari. Dia ngukur aku ya tidur yang perfect itu gimana sebenarnya? Iya, it's hard to say kan. Ada yang jam tangan yang bisa ngukur-ngukur juga sih. Cuman rapid eye movement, deep sleepnya gimana dan segala macem. Terus maksudnya gimana caranya untuk orang bisa mendapatkan quality sleep yang oke sebenarnya kok? Bagi gue sih simple. Olahraga itu nomor 1, mikronutrisi cukup, makronutrisi kita bener, kualitasnya bener. Dan ini orang yang sering miss kalau di Indonesia. Keluar kena cahaya alami, keluar kena cahaya matahari itu penting loh. Itu yang bantu kita itu set matanya kita. Vitamin D ya berarti juga ya? Vitamin D ya, definitely. Tapi ini beda. Ini gimana? Karena mata kita ini kan light receptor ya. Itu kan dapetin cahaya di matanya kita. Gimana kita itu tahu, badan kita itu tahu kapan tidur, kapan bangun. Kan kadang ada orang yang susah tidur malam. Sampai jam 2 itu masih matanya melek. Nah bagi gue sih simple ya, itu kenapa? Karena kebanyakan kita itu di dalam ruangan. Itu salah berarti ya kalau sampai jam 2 subuh masih matanya melek itu udah something wrong ya? Something's wrong ya. Oke. Kalau menurut gue yang bener ya, kira-kira jam 9 jam 10 mata lu udah ngantuk gitu harusnya. Itu bener? Itu yang bener. Oke. Itu kenapa? Karena badan kita itu bingung. Karena kita kebanyakan di dalam ruangan, kita kena cahaya artificial light. Mata kita itu nggak pernah kena matahari. Ini ada sambungnya ke radiasi HP gak yang membuat kita susah tidur juga? Kemungkinan juga sih ya, karena kan kalau kita ngeliat mungkin blue light, kan blue light juga kadang mengganggu. Nah lagi-lagi begitu kita keluar kena cahaya alami, orang ngelihat matahari itu sebenarnya kalau kita ngelihat spektrum cahaya matahari ya, itu spektrum cahaya yang besar sekali loh. Jadi kan orang lihat matahari itu UV, itu the whole spectrum dari infrared sampai ke UV. Jadi matahari kalau kita kena cahaya matahari itu bukan cuma UV doang, bukan cuma infrared doang, itu the whole spectrum. Begitu kita kena, badan kita itu bereaksi yang banyak sekali loh ya. Apa itu? Macem-macem. Jadi contoh kayak gini, kalau menurut bro, yang bikin panas cahaya matahari itu apa? Karena memang UV ya. Maksudnya kan kadang orang bilang panas bener nih, kayaknya UV-nya. Jujur aku nggak tahu jawabannya sih kok. Nah, itu red spectrum. Yang kasih kita rasa panas itu adalah infrared dan red spectrum. Tapi kan ada juga kalau kita lihat matahari pelangi, Meiji Kuhibiniu. Banyak dia. Nah itulah semua spektrum matahari itu loh. I see. Jadi kita susah ngomong. Salah satu yang bikin kita itu susah tidur adalah karena kita nggak pernah kena cahaya matahari. Kita nggak pernah dapat the whole spectrum. Itu yang penting. Karena kan nggak semuanya kita bisa cek ya. Contohnya UVB kalau kena kulitnya kita membentuk vitamin D. Kan cuma spektrum UVB. Sedangkan ada UVA, UVC, ada yang merah jingga itu segala macam. Itu kan kita belum pernah cek gimana efeknya itu ke kita kan. Berapa lama untuk
per hari kira-kira biar kita kena cahaya matahari? Kalau gue bilang minimal setengah jam sampai sejam sih ya. Di jam berapa kok? Kalau gue rekomen pagi sama sore. Pagi jam? Pagi begitu matahari terbit keluar aja. Berarti jam 6, jam 7? Ya begitu matahari terbit keluar kita kena cahaya matahari. Terus sore sebelum kita siang juga keluar, gue rekomen siang juga sih, tengah hari lihat kena 5 menit aja. Terus yang sore pas sebelum matahari terbenam juga kita keluar, kita lihat aja warna senja dan segala macam. Jadi mata kita tahu oke, ini it's time to sleep. Kok kayak gitu setiap hari? Oh gue setiap hari. Jadi kalau lagi sibuk banget di kantor gitu meeting sampai jam 7 malam, tunggu ya aku keluar dulu kena matahari. Kita skip aja sih, maksudnya at least ya kalau terpaksa ya nggak bisa ya, tapi sebisa mungkin. Wow. Ya. Maksudnya as often as possible. Ini aku baru tahu nih ya. Ngaruh sekali. Itu dulu karena gue juga dulu insomnia men. Sama lah, maksudnya ya kita anak-anak muda kan, maksudnya di komputer lah segala macam. Gue ini kok kenapa nih? Ini something is up nih. Kenapa gue susah tidur ya? Jadi kalau insomnia itu bukan ke psikolog, bukan ke apa, tapi coba gini dulu ya. Betul, coba sesimpel ini aja dulu kan. Sama magnesium penting sih, magnesium supplementation. Ya. Mungkin orang takut gosong, takut hitam. Jadi kalau kena matahari pakai payung. Makanya gue mau tarik juga kenapa di Indonesia orang sedikit insomnia kayak, maksudnya susah tidur ya gara-gara kita takut matahari kan. pakai payung. Ya, kita kayak vampire gitu loh. Tapi padahal matahari itu penting. Tapi tetap dibutuhkan sunscreen ya. Ya debatable lah. Oh itu debatable? For me ya debatable ya. Why kok? Karena kan orang ini wajib nih protection nih. Iya, karena kalau ini lagi-lagi I have no strong opinion soal sunscreen. Kalau lu mau pakai sunscreen, kalau menurut lu penting pakai, tapi kalau menurut lu gak penting enggak. Kalau gue di Indonesia jujur gue jarang pakai sunscreen bro. Why? Kenapa? Karena kita jarang keluar ya. Kita kan jarang keluar kena matahari. Very very rare. Kalau bro hitung ya, kalau kita ngitung masyarakat Indonesia terutama yang kerja dalam ruangan ya, kita kantoran. Kalau kita lihat mungkin dalam 24 jam itu kita mungkin kena itu nggak nyampe sejam kali. Ya kan? Kan di mobil ujung-ujungnya. Iya kan di mobil kita menghindari matahari dan segala macam. Jadi kalau gue di Indonesia itu gue jarang sekali pakai sunscreen dan gue ingat sekali beberapa bulan lalu gue ke Jogja, gue berenang di pantai kan, daerah Gunung Kidul. Gue ingat sekali, gue gak bawa sunscreen. Itu di tengah hari bro, dari jam 1 sampai jam 3 sore, gue berenang di laut itu. Keluar, shit gue gak gosong men. Wow. Gue gak gosong. Bukannya kena sunburn ya biasanya kalau? No, makanya gue ngelihat, ini di Indonesia dengan matahari setrik itu aja, gue cuma coklat, gue gak sampai sunburn. Tapi kalau orang-orang yang mungkin kalau bro sensitif sunburn, nah pakai aja. Di Bali kadang panas banget. Nah iya, kalau bro berasa maksudnya sunburn ya pakai. Tapi kalau seandainya enggak, biar enggak sih. Kalau gue sih gue ngecek. Berbeda kalau gue di New Zealand. Ini kan keluarga gue di New Zealand, jadi gue bolak-balik New Zealand. Kalau di New Zealand, Australia itu ozone layer kan tipis ya. Jadi kalau contohnya summer, begitu kita berenang di pantai, kita nggak pakai sunscreen, itu kebakar men. Itu literally kebakar. Cuma setengah jam aja lu kebakar. Nah kalau di situ lu harus pakai. You gotta put it on. Tapi kalau seandainya kalau kita di dalam ruangan, kita majority of my time di sini ya lihatlah. I see. Berarti kita mundur lagi. Quality sleep ditentukan dari gak bisa kita bilang hanya sekedar tidur doang, tapi memang makan mempengaruhi, olahraga, lihat matahari tadi. Kesimpulannya seperti itu. Yes. Sangat mempengaruhi sih. Tapi ada orang sampai bikin app loh kok. Maksudnya dengerin lagu audio ini untuk buat easy tidur. Ya gak apa-apa. For me apapun itu yang penting ngebantu. Just do it sih. Ya bagi gue nggak punya kayak lu harus begini ya. Tapi ya lagi-lagi kita lihat aja. Kalau kita pola makan dan pola hidupnya oke. Kalau itu ngebantu, do it. Terus ada app lu bikin kayak soft music dan segala macam. Kalau itu ngebantu, just hajar aja. Oke. Siap. Brian Johnson balik lagi, dia adalah vegan kok. Nah itu. Oke, ini kita bahas vegan. Seru banget. Vegan ini kan kita butuh banyak zat-zat di dalam makanan-makanan kayak daging yang ada vitaminnya, ada apanya. Kalau vegan itu menurut kok sendiri gimana kok? Ini bakalan a bit kontroversial. Sebenarnya nggak kontroversial ya. Kita ngelihat aja. Jadi salah satu permasalahan dengan vegan dan vegetarian adalah kekurangan beberapa bioactive compounds yang bisa didapat dari tanaman, dari daging. Contohnya vitamin B12. Itu kalau orang vegan itu sangat-sangat kadang bisa deficiency vitamin B12. Itu penting sekali untuk perkembangan sarafnya kita loh. B12 gak bisa didapatkan dari sayur? Nggak ada. Mungkin dari suplemen kok? Ya dari supplements. Nah makanya orang-orang vegan itu harus banyak supplementation. I see. Nah jadi untuk bisa dapetin optimal nutrition di orang-orang vegan itu standard sih ya. Kalau kita baca itu nutrition literature, emang di vegan itu harus supplementation. Contohnya
B12, iron, zat besi. Orang-orang vegan itu kebanyakan HB-nya rendah, hemoglobinnya itu rendah karena kekurangan zat besi. Jadinya anemia. Anemia, exactly. Iya kan? Terus yang ketiga itu osteoporosis, tulang. Kenapa tulang orang-orang vegan itu bisa bermasalah? Susu? Bukan, karena nggak punya massa otot. Oh right. Nah jadi balik lagi ke daging itu kan essential amino acids ya. Dia protein yang essential amino acids. Kalau kita nggak dapat 9 essential amino acids, badan kita tuh nggak bisa bentuk protein. Nah orang-orang vegan itu di tanaman kekurangan beberapa essential amino acids. Contoh ada 4 sih. Biasanya lysine, leucine, methionine, valine. Itu 4 essential amino acids yang bisa dikurang di vegan di zat tanaman. Nah itu sih. Terus vegan itu juga associated with risk of depression. Why? Orang-orang vegan itu kekurangan contohnya B12. Itu pengaruh sekali untuk mental state-nya kita. Oh. Jadi a lot of different things man. Ya kekurangan sekali di vegan. Nah gue sendiri disclaimer gue bukan carnivore ya. Gue makan dua-duanya man. Jadi ini kalau di sosmed kadang gue dibilang gue carnivore. No, gue gak carnivore. Gue makan daging 60%, 60-70% itu daging. Tapi gue makan buah juga. Gue makan serat-seratan, itu makanan gue yang utama lah. Jadi gue makan dua-duanya. Iya. Yes. Tapi why Brian Johnson choose untuk jadi vegan ya? That's the thing. Apa reason utamanya kok selain agama? Kadang gue susah ngomong dengan influencer kayak gitu ya. Kadang kita nggak bisa verify apakah betul atau enggak. Gak ada penelitiannya bahkan juga? Iya, maksudnya kita nggak tahu kan apakah betul dia itu vegan atau enggak. Oh, verify dianya? Iya, verify dianya. So it's hard to tell. Tapi kalau yang beneran vegan, apakah ada penelitian bahwa dengan kita vegan hidup kita lebih sehat? Enggak juga. Enggak juga. Karena kan ini lagi-lagi kita ngelihat orang itu kan suka milih gimana ya yang bias gitu loh. Specific population. Oh, ini orangnya gini. Tapi begitu kita dig lebih dalam, it's not. Contohnya kayak gini. Yang blue zone Okinawa. Ya kan? Kan orang Okinawa itu dibilang blue zone. Kenapa orang-orang Okinawa blue zone? Karena banyak yang hidup di atas 100 tahun. Oke. Nah, begitu kita teliti lagi, ini ada ya, gue sempat baca satu penelitian dari periset Okinawa, orang Jepang yang tulis tentang gimana dietnya orang Okinawa. Oke. Ada satu hal yang keluar, yaitu orang Okinawa itu predominantly makan B2, bro. Oh. Jadi B2 itu sebagai makanan yang mereka itu utamain. Oke. Jadi lagi-lagi it's gonna crumble. Begitu orang-orang yang bilang vegan dan segala macam, begitu kita ngecek lebih dalam sebenarnya apa sih, langsung ketahuan bahwa mereka itu tetap makan animal protein quite substantially sometimes, dan juga mereka makan serat. Jadi dua kombinasi itu sih sebenarnya. Tapi B2 kan banyak orang bilang ini jahat nih daging ini nih. Bagi gue sih enggak juga sih, tergantung ya. Ini kan terlepas dari agama. Iya. Kalau bagi kita ngomong tanpa agama ya. Kalau teman-teman yang makan B2 ya it's fine karena itu daging merah. Anggap aja sama kayak daging sapi sebenarnya. Oh. Itu daging merah kan. It's just red meat. Oke. Jadi lu mau makan daging sapi, lu kalau bagi teman yang boleh makan B2 ya it's fine. Tapi kalau misalnya kita ngomong daging mentah ini kan sekarang di Indonesia lagi hot banget masalah salmon yang diuji 6 jam keluar semua bisa salmonella. Katanya kan kalau kemarin ngomong sama dokter Tirta harus pakai sake untuk menetralisir kuman-kuman di salmon itu. Tapi kan di Indonesia nggak mungkin bisa nih. Itu kan di Jepang aslinya seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana kok? Jadi aku jadi takut beneran makan sushi sekarang gara-gara. Tapi enggak, sebenarnya kalau di Jepang sendiri dia enggak neutralize sih. Yang penting handling kita itu benar. Nah, permasalahan kita di Indonesia suhunya kan panas ya. Iya. Nah, itu cold chain itu yang bermasalah. Jadi kadang contoh kita keluar dari truk, kita keluar dari penyimpanan, lu harus cepet itu. Dari gudang pendingin lu harus masuk ke truk pendingin, lu harus cepet, jangan ada jeda. Begitu dia ada temperature yang ke handle yang nggak benar, ya itu kan udah thaw ya, udah. Nah, itu jadi permasalahan. Jadi temperature itu harus dikontrol. Permasalahan di Indonesia adalah karena dia panas dan lembab. Itu yang bikin bakteri itu cepat naik. Oh, jadi sebenarnya kalau kita makan mentah-mentah pun di Indonesia aman-aman aja. Selama ya kita pastiin bahwa itu gak ada parasit ya. Nah, permasalahan dengan daging mentah, kalau ikan dan segala macam kan ada parasitnya. Iya. Nah, gue sendiri pribadi, gue sih udah jarang sekali makan yang mentah, bro. Nah, itu yang dibilang juga, maksudnya at least di torch lah yang dagingnya atau itu. Karena kalau yang mentah-mentah banget agak serem-serem juga sebenarnya. Betul, bagi gue sih apalagi kalau yang dari tangkapan dari luar ya, dari sometimes kita nggak tahu apakah ada parasit atau enggak kan. Betul. Jadi gue sekarang juga, dulu sih gue demen, tapi sekarang gue udah beralih man. No, I need to cook it. Oke. Apalagi kalau kita ngomongnya di Korea kan sampai bener-bener merah banget itu daging-daging dimakan gitu aja, gurita mentah dimakan gitu aja.
Ya gue sih udah gak masih gerak-gerak tuh. Gue gak mungkin sih, gue gak mungkin makan kayak gitu. Karena zaman sekarang makin aneh-aneh makanan nih. Betul, dan kita nggak tahu contamination, bacterial contamination lah, parasite contamination, kita nggak tahu. Dampaknya apa kalau kita makan seperti itu yang memang udah ada parasitenya gitu-gitu? Ya parasite ya infeksi kita jika kena apa cacingan kan. Itu kan biasa kan cacing itu. Itu nomor satu. Kalau yang kedua ya bacterial contamination, jadi food poisoning. Jadi lu kena kayak kadang norovirus lah, salmonella lah, yang gitu-gitu. Tapi di Indonesia sendiri kita wajib gak sih setiap 6 bulan sekali minum obat cacing? Bagi gue sih simple. Selama kalau kita itu tidur dan bokongnya kita nggak gatel, ya udah kita nggak cacingan. Oh gitu cara ceknya? Iya, kalau gue sih kayak gitu ya. Selama kita tidur, my ass is fine I think. Ya udah nggak usah. Karena itu yang pertama kan, itu yang tanda-tanda pertama. Bokong lu itu your anus itu gatal terus. Ya. Oh iya. Oke kok, kita ngomong-ngomong makanan mentah. Kok tahu apa Liver King ya? Oh ya, Liver King. Benar ya, Liver King namanya. Ini aku ada videonya di sini, tapi nanti kita tunjukin aja lah di sini, gak usah kita play. Tapi anyway, ini orang, kok itu sampai telur sampai cangkang-cangkangnya dimakan. Kita pernah lihat ya. Terus daging apa jantung dimakan gitu. Protein katanya. Terus badannya kan segede itu kan. Menurutku itu pembodohan. Pembodohan sih. Kita kan masih steroid atau apa? Exactly. Dan kan ketahuan dia. Ketahuan steroid. Dia udah ketahuan. Dia pakai steroid. Ada yang leak emailnya dia, apa-apa aja cycle-nya dia, kan ketahuan. Ya jadi, makanya gue bilang, kalau gue begitu lihat influencer yang bombastic ya, yang kayak klaimnya itu super bombastic, nah itu gue udah langsung tanda tanya, man. Gue maksudnya gut feeling gue something is up, man. Begitu ada sesuatu yang kayak bombastic sekali, ya lu harus betul-betul drill. Kayak you gotta find out. Berarti kayak Liver King makan gitu, itu justru gak direkomendasi sama sekali. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue hidup ini sebenarnya simple. Makan aja yang normal-normal aja sih ya. Kalau lu mau makan heart, lu mau makan liver, ya it's fine. Makan aja sebagai bagian dari protein biasa lu, ya. Tapi cook it lah. Jangan, gak usah sampai kayak gitu, men. Berarti bukan hanya sekedar rasanya yang nggak enak, tapi memang itu juga bisa membawa penyakit dong kok. Kalau mentah-mentah kayak gitu. Kalau permasalahan dengan mentah kan kita handlingnya kan. Kalau misalnya pas kita sembeli binatangnya, begitu handlingnya nggak bener, ya bakal bermasalah. Dan juga kalau misalnya kita sembeli terus hewannya nggak sehat, itu juga bermasalah kan. Iya. Jadi nggak usah lah, gitu sih. Kalau gue sih pribadi gue masak dulu ya. Iya. At least kalau kita misalnya kemarin aku di Alaska, kita mancing langsung dari kutub utara, kita buat lubang kayak di film-film. Oh yes, gitu. Man, that's nice. Kita dapat ikannya itu kan fresh banget, itu nggak ramis-ramisnya kok karena betul. Di ARS kan. Yes. Itu pun kita masih grill dulu juga, pakein pepper sama salt juga, nggak tiba-tiba kita makan dari. Kan? Iya. Karena orang kadang lihat ya, masak itu api itu ya, waktu kita masak makanan bukan cuma matiin sih, maksudnya sometimes kita itu we cook it kan, jadi different bioavailability dan segala macam. Tapi nomor satu adalah sterilisasi. Iya, kalau nggak kan, nggak usah lah, kalau gue sih makannya masak aja udah lah. Oke kok kita ngomong masih di ranah makanan. Jadi kamu itu berbahaya tuh. Kemarin gue ngomongnya sama Dokter Tirta. Itu ada. Oh, sempat bahas juga sama dia. Sobat. Jadi gimana kok? Kan gue ngomong sama dia. Harus di yang original podcastnya dulu. Gini, ini ini tanggapan gue waktu gue mau stage yang percakapan bro sama Dokter Tirta ya. Gue nonton semua sebenarnya. Kalau gue nonton semuanya, ya itu make sense, itu masuk akal apa yang ngomongin Dokter Tirta. Cuma kan gak ada yang mau dibahas. Ya udah gue ambil aja potongan, dia minta jurnal mana gue tunjukin. Kalau ya lagi-lagi diskusi panjang itu jadi make sense. Ya, tapi bagi gue ya Indomie itu kan maksudnya mie instan ya. Iya. Dokter kan bilang ngomong itu sebagai emergency. Iya. Ya kalau emergency perfectly fine. Kalau misalnya pas lagi bencana dan segala macam, kalau harus makan ya it's fine. Tapi kan kalau misalnya kita yang punya, maksudnya kita semua lagi, maksudnya kita kan bukan di emergency, ya stay away lah. Koko sendiri gak makan Indomie? No, udah years gue. Oke. Gue udah years man. Last time itu mungkin 10-12 years ago mungkin. Wow, 12 tahun gak makan Indomie? Yes. Wah Koko hidupnya kurang asik. Enggak. Dulu gue kayak gitu. Maksudnya karena gue berpikir ya, makin gue berumur, gue itu makin perketat bro. Karena toleransi gue udah berbeda.
Kalau lu umur 20, lu hajar, lu begadang lah, lu makan itu segala macam, maybe you're fine. Tapi makin gue berumur, gue berasa sekali toleransi gue itu makin berkurang. Jadi gue harus makin memperketat sih. Oke. Ya karena metabolically I'll be different. Lu 20-an, gue hampir almost 40. Jadi it's different metabolism ya. Sama toleransi kita akan berbeda. Ya. Tapi kan karbohidrat kok bisa dicampur sama sayur sama daging tetap sehat. Gimana kok? Jurnalnya mengatakan sebenarnya apa sih zat di dalam mie instan ini yang sebenarnya berbahaya gitu. Jadi kan kalau kita ngelihat dari sisi processingnya ya terutama ya. Kalau gue sih ngelihat dari sisi dulu gue bandingin. Dulu kan waktu gue kecil gue makan mie instan juga bro. Dulu gue inget pada saat gue masak mie instan itu kita itu beda lewat aja 1 menit itu warnanya berubah loh dari langsung kuning. Dia langsung jadi translucent, jadi banyak. Iya betul. Waktu gue zaman gue kecil, lu nggak boleh telat ngangkat mie, nggak boleh masak kelamaan. Justru sekarang kan orang sukanya agak-agak keras-keras dikit. Exactly. Supaya lebih enak. Tapi kalau sekarang bro, lu masak dengan selama itu, dia nggak, maksudnya perubahan itu nggak secepat dulu. Oh ya? Jadi gue bingung, begitu gue lihat something is up man. Maksudnya mungkin dari sisi bahan, dari sisi ingredients will be different dari yang zaman dulu. Jadi mungkin lebih processed. Jadi makanya begitu gue ngelihat perbedaan itu ya, gue langsung ini mungkin lebih proses lagi dibanding dulu. Berarti jadi gue stay away. Berarti bumbu-bumbunya pun itu juga. Bagi gue malahan bumbu lebih oke bro. For me, kan kalau gue ngerjain coaching program kan ya biasalah orang itu kecanduan mie instan bro. Kan rasanya enak ya. Iya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa rasa mie instan itu very very tasty. Betul. Very very nice. Jadi gue kasih tahu klien gue, gimana ya gue mau makan mie instan nih. Tapi gimana untuk stay away dari itu ya? Nggak apa-apa, bikin aja telur, sayur, taruh aja bumbunya. Jadi kan ibu makan, mau pakai nasi it's fine, nasi aja 2-3 sendok aja. Jadi ibu dapat rasa mie instan ya tanpa you getting the whole process stuff. Jadi strategi nggak apa-apa sih. Maksudnya bumbu bagi gue malah lebih oke dibanding mie-nya sendiri. Iya, kalau bagi gue pribadi ya. Tapi apa yang bisa terjadi kalau misalnya kita makan mie instan seminggu sekali lah misalnya kayak gitu? Seminggu sekali, it's a bit too often, sebulan sekali lah. Oke, kita ngomongnya seminggu sekali. Apa yang terjadi? Jadi kan kita harus ngomong dari sisi ultra processed foods ya. Nah ultra processed foods itu karena dia banyak sekali bahan additives. Pewarna pasti ada, pengawet dan segala macam. Itu ngerusak your gut. Itu ngerusak pencernaannya kita. Jadi gue ngeliat sekarang anak-anak muda, umur-umur, gue hampir 40 bro. Seumur-umur, gue tidak pernah ngerasain yang namanya itu GERD. Gue tidak pernah ngerasain yang namanya itu sakit mah. Aku GERD kok. Exactly. That's what I'm saying. Tidak seharusnya bro. Tidak seharusnya bro di umur 20-an. Really? Merasakan GERD. Yes, it's not normal. Itu bukan sesuatu yang kita itu harus normalkan. Iya. Jadi gue selalu ngeliat kayak gini. Segala sesuatu yang terjadi di saluran pencernaan kita, apa fungsi saluran pencernaan kita? Yaitu untuk mencerna makanan ya. Begitu ada sesuatu yang bermasalah di situ, satu hal yang paling kita harus duluan cek adalah apa yang kita makan. Dan itu tidak seharusnya bro. Trust me man, gue hampir 40, tidak pernah gue ngerasain rasanya GERD, tidak pernah gue harus pergi makan itu obat proton pump inhibitors yang gitu-gitu. Cuman kalau posisiku sekarang masih bisa sembuh gak kok? Bisa, definitely. Gimana caranya? Dengan lifestyle bro. Dengan change your food. Yes, dengan cut semua yang ultra processed. Nanti kita harus ngobrol-ngobrol lagi nih, konsultasi. Ya. Jadi kan gue ngelihat, bro kan sekarang 20-an ya. I'm almost 40. Waktu zaman gue kecil, mungkin gue itu tidak terekspos sebanyak bro itu soal makanan-makanan ultra processed. Contohnya dulu waktu gue seumur bro mungkin minimarket belum di mana-mana, nggak sebanyak itu kan. Dan kalau kita masuk ke minimarket, 99% itu ultra processed. 99%. Oh ya. Yeah. Kayak kayak minuman berkaleng di dalam dus. Exactly bro. Kayak nugget. Yes. Itu semua itu. Ultra processed semua. Kalengan-kalengan pun yang daging. Yes. Jadi gue kemarin pernah ngumpulin apa-apa aja yang bisa gue konsumsi ya. Gue hitung susu 100% bisa. Susu murni yang 100% UHT itu susu. Kacang-kacangan. Kadang dia jual buah. Nah buah juga oke. Terus ya paling itu. Sisanya gue lihat sisanya gue akan sentuh men. Air mineral. Nah, berarti serem banget ketika kita mau mengonsumsi ultra processed food. Yes. Dampaknya ke pencernaan bisa hancur. Oh yes, semua definitely. Penyakit bisa datang ya. Yes. Yang berhubungan sama pencernaan. Betul. Apalagi selain pencernaan dampaknya kok. Jadi yang paling jelas ya,
Ultra processed foods ini kemarin ada satu studi gede sekali di BMJ, British Medical Journal. Mereka tuh ngeliat 10 juta orang bro. Ini 10 million people. Jadi umbrella review, it's a massive study. Itu semua. Jadi ultra processed foods yang meningkat terasosiasi dengan semua penyakit bro. Jantung, diabetes, obesitas, depression, mental health, gut issue, cancer, liver, permasalahan kidney, itu semua. Karena ultra processed foods itu adalah semua bahan-bahan campuran kimia itu kan. Yang kita itu nggak bisa separate apakah ini bermasalah atau enggak. Yaitu the whole shebang di situ. Dan ultra processed food ini tergolong aduh nanti disensor lah. Fast food brand itu juga termasuk fast food brand. Kita bisa milih. Contohnya gini, kalau gue buru-buru, ya gue makan itu ayam goreng ya, yang franchise ayam goreng itu. Ya gue cuma makan ayamnya doang toh, bro. Jadi gue cuma beli air mineral sama 2 potong ayam atau 3 potong ayam. That's it. Dan kulitnya pun gue nggak makan semua. Bukannya itu disuntik supaya gede gitu-gitu ya? Konon katanya. Konon kata itu betul, tapi itu kan sesekali ya. Jadi I'm not eating that all the time. Itu cuma kayak pas buru-buru aja. Tapi kalau gue ngelihat ayamnya, ya itu kan ayam. Kalau burgernya? Enggak, gue nggak sentuh. Jadi gue nggak sentuh itunya. Permasalahan dengan burger ya. Gue kadang kalau waktu gue ya rotinya sih gue stay away, definitely. Tapi kadang gue mau rasa sayur dan segala macam ya. Kadang patty-nya bro, itu bukan daging beneran, itu yang bikin gue kesel. Kadang gue pergi beli contohnya kayak chicken burger ya, gue mau makan chicken burger contohnya, tiba-tiba gue makan ini kok chicken patty man, bukan ayam beneran, bukan dada ayam yang lu itu yang bikin gue kesel kadang. Tapi kalau daging beneran ya it's fine. Daging beneran dalam arti ayamnya kan. Sesekali itu lebih better daripada yang diproses kayak mie instan dan lain-lain. Yes, definitely. Kalau snack-snack kayak chips gitu, itu gula bagi ya itu gue stay away. Itu tetap stay away. Gue stay away. Wah, pantangannya banyak banget ya kalau mau hidup panjang umur ya kok ya. Karena bukannya lagi-lagi gue bukan target umur gue panjang bro. Iya. Itu bukan target gue. Target gue adalah gue menjaga kualitas hidup gue supaya sehat lah. Ya, karena kenapa? Karena gue udah ngelihat sekali dengan mata kepala gue ya. Gimana dulu kakek neneknya gue menderita sekali bro. Kayaknya freaking horrible. Dia tuh bangun ininya sakit lah, umur 60 kayak semua itu badannya itu kayak menderita sekali kan. Terus turun tangga nggak bisa, ke kamar mandi harus diituin, kayak kadang jatuh, kadang oh my god. Makan obat itu udah kayak gue bilang apotek berjalan bro. Banget. Oh man, buka lemari itu obat semua. It's not good for you. Gak mungkin dengan obat sebanyak itu, lu gak ada side effectnya. Satu obat aja udah bejibun side effectnya. Apalagi lu kombinasiin 10 jenis obat. Ini kita ngomongnya obat ya, bukan suplemen lagi. Bukan suplemen ya, ini drugs ya. Obat ya. Drugs ya. Berarti kalau orang sakit itu sebaiknya sembuh sendiri atau tetap masih minum obat tuh? Tergantung kondisi. Kalau bagi gue the truest drug, obat yang betul-betul obat dalam definisi gue itu adalah antimicrobial ya. Jadi antibiotik, antifungal, anti jamur dan segala macam. Nah itu the truest of the truest definition of drug. Artinya apa? Begitu lo konsumsi itu, lo matiin bakteri sama jamurnya, lu selesai. Itulah definisinya. Nah, permasalahan dengan metabolic drugs, permasalahan dengan obat-obat yang misalnya obat flu nih. Nah, obat kan flu ada yang obat flu kan dia cuma treat lu punya paling turunin demam. Dia kan bukan treat apa-apa, dia cuma turunin demam lu supaya lu gak demam. Terus dia turunin rasa sakit lu karena itu painkiller ya. Paling itu doang. Jadi dia bahkan gak menyembuhkan juga itu flu. Iya, dia bukan matiin virusnya kan. Dia kan badan lu bisa sembuhin sendiri kan, dia virus, viral infection. Jadi kalau orang flu biarin aja. Kalau gue sih, gue naikin vitamin D gue naikin propolis, maksudnya gue naikin itu. Lebih ke suplemen ya? Iya lebih ke suplemen sama gue makan daging, gue makan sop daging. Karena kan gue mau boost my immunity untuk ngelawan flu itu. Wah aku baru tahu semua ini. Soalnya temen gue kalau dokter, itu justru dokter tuh gak mau minum obat malah. Karena kan mereka terlalu banyak ilmu yang mereka tahu tentang penyakit. Jadi mereka kemana-mana pikirannya ini bisa jadi. Jadi mereka kayak udah lah gak mau minum obat. Justru dokter kayak gitu. Ya kan, maksudnya bagi gue ya, maksudnya make sense. Kalau dia ngerti, exactly. Karena kan kita harus ngerti, kebanyakan kita batuk pilek itu kebanyakan viruses. Kebanyakan itu virus, bukan bakteri ya. Bakteri itu biasa secondary. Maksudnya setelah lu kena virus, badan lu betul-betul down. Kalau lu udah capek sekali, maksudnya lu betul-betul dihantem. Itu baru masuk bacterial secondary infection. Di situ lu butuh antibiotik. Tapi kalau misalnya lu flu biasa batuk pilek, itu kan bukan bakteri.
Itu viruses. Kalau untuk virus, badan lu itu yang apa? Yang selesain sendiri sebenarnya. Berarti kalau demam ya udah makan cukup aja gizinya, vitaminnya gitu. Betul. Nah kalau suntik vitamin C, tahu gak sih yang infus vitamin? Nah ya itu gue kurang tahu itu. Maksudnya gue tahu, cuma gue nggak tahu seberapa efektif ya. Aku sih biasanya ya. I'm not too sure seberapa efektif. Agak kuat dikit, apa gak tahu apakah sugestiku sendiri setelah kita placebo. Kadang bisa gitu juga. Tapi enggak, kalau kita infus ya cairan kan membantu sekali. Karena kalau kita lagi down segala macam kadang dehidrasi kan. Ya dari infus cairan oke. Ya dengan vitamins gua rasa membantu sih. Tapi kan suntik-suntik itu kadang ada yang dilengkapi banget. Jadi vitaminnya bukan C doang tapi disuntik semuanya. Semua. Disuntik dan ada yang rutin melakukan itu 2 minggu sekali. Bagi gue sih oke aja sih. Oke, berarti yang kalau bilang kebanyakan di infus vitamin itu bisa rusak itu bisa aja hoax ya. Tergantung ini lagi-lagi kita ngomong soal dosis ya. Kan kadang orang ngomong oke, lu makan vitamin ini segala macam nanti rusak ginjal lu. Bagi gue yang rusak ginjal itu bukan suplemen sih. Bagi gue yang rusak ginjal itu 3 hal. Lu 4 hal. Diabetes, hipertensi, obesitas, sama semua makanan minuman ultra proses itu. Makanya kalau bro kan ngeliat itu kadang lewat di FYP kita anak-anak kecil yang pada rusak ginjal bro. Yang masuk ke RSCM di interview kenapa cuci ginjal umur belasan tahun. Ya itu ultra processed foods itu. Itu yang accelerate sekali kerusakan ginjal. Karena supplements kita harus ngerti soal supplements ya. Supplements kita konsumsi tiny bits loh. Itu kayak miligram sama mikrogram. Kan dikit sekali ya. Sedangkan kalau makanan, kita makan itu gram sampai kilogram. Betul. Kalau kita makan minum sehari-hari, kadang kita mau minum aja kan bilang 4 liter lah. Itu udah 4 kilo loh yang kita masukin. 4 kilos. Belum lagi makanan segala macam. Mungkin kita konsumsi dalam sehari itu mungkin bisa 5-6 kilo. Dari sisi air dan makanan ya. Sedangkan 5-6 kilo, supplements itu in the micrograms. Jadi kalau kita ngelihat skalanya, 1 kilo itu 1000 gram. 1 gram itu 1 juta mikrogram. Jadi it's tiny sekali kan. Dari 1 kilo itu turun ke mikrogram kecil. Tapi kita selalu menyalahkan yang kecil-kecil. Kita nggak pernah ngelihat apa yang lu makan apa yang lu minum. Bayangin gak kita minum 4 liter, kalau kita pergi minum soda semua. Wah. Apa gak dead? Ya kan? Iya. Jadi kadang kita harus bisa lihat skalanya sih. Ya pokoknya intinya kenapa anak-anak muda sekarang udah diabetes, semua penyakit, asam urat, gara-gara makanan ultra proses itu. Definitely. Dan tadi aku udah lihat sampai di kontennya Koko sendiri sih. ADHD juga bisa. Oh ya, itu sangat-sangat terasosiasi kan. Begitu dan ini bukan cuma dari sisi anaknya lu ya. Bukan cuma dari sisi ultra processed foods yang dikonsumsi anak itu bisa naikin resiko. Ini kita nggak bisa ngomong bahwa itu menyebabkan. Karena ini bukan causal. Karena kita nggak mungkin bisa kerjain eksperimen di mana anak itu disuruh makan ultra processed. Kita ngelihat apakah jadi ADHD. Itu nggak mungkin. Betul. Jadi tidak mungkin kita bisa ngerjain studi itu. Yang bisa kita kerjain adalah observational study. Ya kita ngelihat bahwa ada asosiasi ini ya udah kita stop anak-anak kita jangan makan itu men. Dan bukan cuma itu, dari maternal juga sama. Pada saat ibu-ibu hamil yang konsumsi ultra processed tinggi, itu terasosiasi dengan kenaikan resiko di mana anak-anak itu kena ADHD dan ASD. Contohnya kayak autism. Itu ada studinya, ada asosiasinya di situ. Jadi apa yang kita lakuin? Ya begitu kita ngelihat studi itu ya udahlah. Maksudnya turunin aja resikonya. Oke, paham. Kalau misalnya kita ngomongnya sekarang jamu atau kayak misalnya herbal itu lebih oke daripada medicine yang bener-bener chemical gitu. Kalau gua sekarang makin kesini ya gua makin terdorong ke bias gue itu terhadap traditional stuff. Berarti beneran yang kayak misalnya kita sakit apa disuruh makan daun apa terus pakai jeruk nipis sama kecap. Nah, tahu gak sih gitu? Gue kurang tahu. tapi kalau model-modelnya kayak kunyit, temulawak gitu-gitu ya bagi gue itu oke. Maksudnya itu kenapa gue bilang oke? Karena itu sejarah penggunaannya kan udah panjang ya. Gue selalu ngelihat dari sisi herbal product dan segala macam adalah seberapa lama produk itu udah dipakai bergenerasi. Paham. Nah begitu udah dipakai bergenerasi dijaga penggunaannya itu kan empirical data. Sebenarnya itu data empiris ya. Yang tunjukin dia kemungkinan itu ada efeknya, makanya dijaga. Tapi kalau saya lu makan itu tiba lu dead, ya itu udah dibilang lu jangan makan itu. Iya. Cuman kan kadang banyak orang yang overclaim. Misalnya kayak kita buka toko jus. Ya kan buka toko jus nih. Dicampur nih antara jus A, buah B, buah C. Terus ada di situ untuk
kanker, untuk mengurangi kanker. Nanti ada yang dibawa lagi fungsinya untuk apa? Ya. Jadi kayak kita pun misalnya beli misalnya minuman kesehatan. Pernah ada yang ngetes kandungan gula di dalam minuman kesehatan itu tinggi sekali juga. Yes. Jadi sekarang kita juga bingung posisinya kan. Nah makanya itu tugas kita sebagai customer ya, makin pinter. It's hard. Maksudnya kita nggak bisa. Maksudnya kadang hidup di dunia ini ya, there are too many bad people man sometimes. Ya kan. Jadi tugasnya kita adalah kita itu harus makin pinter. Jangan jangan kita itu pasrah gitu. Oh yaudahlah kita makan, nggak bisa. Kita itu harus prepare ourselves. Kita harus makin pinter. Oke, I see. Nah, aku mau mundur sedikit di 2019 mengenai COVID. Oh, yap. Itu fenomena yang tiba-tiba terjadi, yang virusnya juga sangat-sangat konspirasi. Yes. Ada yang bilang ini gara-gara ini. Yes. Dan vaksinnya kan juga sampai sekarang, aku nggak tahu dampaknya nih. Yes. Karena penelitiannya juga belum terlalu dalam tentang dampak. Sebenarnya banyak sih. Sudah banyak. Sebenarnya banyak. Cuma ya lagi-lagi politik kan. Lagi-lagi ini kan political issue. Ini political issue? Iya, jadi political issue sekali. Jadi masalahnya begitu udah jadi political issue, it's susah sekali untuk kita objektif. Oke. Ya. Nah jadi untungnya kalau menurut gue ya, gue orang yang gue tidak terlalu political. Tapi gue ngelihat COVID-19 ini dipakai untuk apa? Pengontrolan sih, just to control us. Dan datanya itu simpang siur. Datanya simpang siur. Selalu ada dua kubu, yang pros dan yang cons. Nah permasalahannya gue ngelihat adalah orang-orang yang cons dengan yang bertentangan dengan narasi yang sudah dibangun itu disuppress suaranya. Oke. Nah begitu gue ngelihat sesuatu yang disuppress, gue langsung mempertanyakan ada apa ini? Apakah betul orang-orang itu begitu suara-suara yang menentang narasi disuppress, then there must be something. Oke. Gue selalu berpikir kayak gitu. Nah, tapi maksudnya Koko sendiri vaksin juga? Nah gue vaksin loh. Apa itu maksudnya? Nanti kita diskusi vaksin. Wah, aku masalahnya udah 3 kali lagi. Nanti we'll discuss about it. Nah, ini maksudnya di luar kamera ya? Di luar, ya di luar kamera juga gak apa sih. Tapi kalau menurut gue untungnya ya, gue ngelihat ya di Indonesia ini kita itu masih beruntung. Kenapa? Karena kalau gue ngelihat pada saat mereka itu vaksin gede-gedean, itu penyimpanan nggak bener bro. Apa nggak bener? Penyimpanan vaksinnya? Yes, itu gak bener. Jadi makanya gue ngelihat di Indonesia itu not as many adverse event dibanding kalau kita dengar berita-berita dari UK, dari US, Canada, New Zealand. Maksudnya this is real ya. Maksudnya efek samping itu karena mRNA vaccine ini is a type of a different vaccine. Ini gue ngomong aja, kita nggak usah ngomong politiknya, tapi kita ngomong sainsnya ya. Apa itu sebenarnya mRNA vaccine? Jadi vaksin traditional definition of vaccine adalah lu mengambil bagian dari antigen, lu mengambil bagian dari virus atau dari bakteri. Yep. Lu ambil bagian itu, ambil proteinnya atau whatever, atau virus dan bakteri itu dilemahkan. Itu yang disuntik ke kita. Itu supaya keluar immune response. Makanya kadang kita demam dulu apa. Betul. Jadi kan immune response ya. Itulah traditional definition of vaccine. Nah, permasalahan dengan mRNA vaccine ini adalah dia itu mengambil genetic kode genetik yang dimasukin ke dalam badan lu. Badan lu lah yang membentuk spike protein itu. Badan lu itu menjadi pabrik yang membentuk bagian dari virus. That is the difference. Itu permasalahan. Maksudnya itu bukan permasalahan. Itulah perbedaan paling jelasnya. Jadi kan kalau teman-teman ngelihat, bro juga ngelihat, Bill Gates kan awalnya yang paling demen untuk bilang bahwa you gotta take this, you gotta take this, you gotta take this. Tiba-tiba bro juga bisa cek ini. Dia ngomong setelah selesai semua yang huru-hara vaksin itu, dia langsung ngomong mRNA vaksin ini nggak efektif. Dan gimana kita mau ke mall waktu itu kan, kita mau terbang pesawat aja harus vaksin dulu. Kita dipaksa untuk vaksin. Betul. Nah untungnya kalau gua ngelihat sekarang karena Donald Trump naik di US, dan apa katanya Robert F Kennedy itu jadi director of HHS. Dia ini bakalan balik. Balik apa nih? Bakalan ditebas yang begitu-begitu. Yang begitu-begitu bakalan di up sih kalau gue ngeliat deh. Which is a good thing. Karena bagi gue medical intervention ya, either itu medical intervention, pharmaceutical intervention, itu harus dengan consentnya kita. Iya betul. Lu ngerti kan? Betul. Kalau contohnya kita ke dokter, dokter A ngomong lu harus operasi ini, lu harus apa ini. Tetap seperti kita. Betul. Kan akhirnya kita yang menentukan. Apakah ini menurut gue kayaknya kurang cocok nih dok. Gue coba cari second opinion ya. Gue ke dokter yang B. Betul. Itu kan karena badan tanggung jawabnya kita. Itulah our consent. Tapi kalau begitu ada medical intervention atau pharmaceutical intervention yang dipaksakan,
gue selalu akan menjadi pertanyaan bagi gue. Betul. Kenapa? Iya. Why and why and why? Karena mungkin waktu itu korban jiwa udah gede banget. Dan itu ya lagi-lagi kita bisa argue korban jiwa banyak, tapi apakah ada alternatif yang lain? Selain vaksin itu kan? Exactly. Apakah ada alternatif lain yang bisa kita lakukan selain memaksakan itu? Waktu itu aku suntiknya di US kok. Oh, vaksin itu di US, tiga-tiganya di US karena waktu itu lagi kuliah juga di sana. Oh, I see. Nah, cuman yang di sini, aku nggak tahu nih dampaknya karena ada juga yang orang ngomong gara-gara vaksin itu booster sampai yang ketiga itu, sekarang kalau dia sakit lebih lama sembuhnya. Autoimmune. Dan itu ada studinya ya. Beneran lebih lama sembuhnya. Iya betul, ada studinya itu. There's a study, ada satu studi yang dia ngelihat 99 juta orang, ya 100 million people, yang tunjukin apa-apa aja efek sampingnya. Yang paling jelas adalah contohnya AstraZeneca. Kan ketahuan bahwa it's not good, itu ada thrombocytopenia yang akhirnya dituntut ke pengadilan, makanya dicabut. Bisa menyebabkan apa itu efek sampingnya? Thrombocytopenia di mana jadi pelupa? Bukan, brain bleed, pendarahan di otak. Oke. Ya itu, akhirnya kan langsung ketahuan, langsung dituntut di itu dan akhirnya dicabut. Kalau orang udah suntik-suntik tuh. Exactly. Jadi makanya gue bilang segala sesuatu yang dipaksakan, kita itu harus mempertanyakan. Walaupun ujung-ujungnya kita nggak bisa travel pada saat itu, kita nggak bisa ke mall, nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya there are ways, kita beruntung hidup di Indonesia bro. Gunakanlah segala keuntungan kita pada saat kita hidup di Indonesia. Kita harus dipakai itu men. Oh iya. Ngerti. Aku udah ngerti sekarang ya kayak gitu. Dan untungnya itu kalau gue ngeliat banyak sekali nakes yang skeptis bro. Untungnya itu banyak sekali, walaupun nakes-nakes itu gak berani ngomong ya. Jadi dia mensupport kita secara gak langsung. Betul. Karena mereka yang ngerti. Exactly. Gue beruntung sekali sih di daerah gue tinggal ya. Nakes itu begitu gue nyampe pas mau anak gue ya, nakes itu langsung klik. Iya. Tapi kalau posisi kita yang udah suntik gimana nih kok? Ya itu salah satu efek sampingnya adalah inflammation. Begitu spike protein itu terbentuk, dia itu inflame, badan lu meradang. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu yang untuk menurunkan peradangannya kita. Caranya? Pola makan yang benar. Oh, tetap ditekan pakai itu lagi. Supplementation, olahraga dan segala macam. Itulah yang harus kita lakuin. Nah, untuk olahraga sendiri tuh bebas apa aja, yang penting badan kita bergerak. Exactly. Otot kita kontraksi semuanya, mengeluarkan keringat. Ya betul. Dan kita tuh olahraga itu harus ngos-ngosan ya. Harus capek ya. Betul, harus capek. Supaya jantungnya ya. Yes. Jadi kan kadang gue ngeliat orang olahraga, ya gue olahraga nih gue jalan kaki. Jangan bro, itu basic, itu bare minimum. Iya. Tapi kalau teman-teman mau consider olahraga, lu harus sampai ngos-ngosan. Sampai lu keringetan, lu ngos-ngosan. Nah, that's the real exercise. I see. Yeah. Jadi kalau olahraga catur bukan olahraga ya? Itu olahraga otak lah. Oke kok, ini masuk sedikit ke vape nih, karena ini lagi happening banget bahwa di US, kok tau nggak, vape yang ada rasanya di ban. Begitu kebijakan itu keluar, banyak banget company-company yang jatuh. Karena sebenarnya vape itu diciptakan awalnya untuk orang-orang yang perokok, yang pengen berhenti rokok dibantu oleh vape. Nah tapi begitu udah zat-zatnya dimasukin, sebenarnya vape akan lebih parah daripada rokok, bener gak kok? 1000% gue setuju. Iya kan? Yes, exactly. Jadi kan ada orang permasalahannya kita nggak tahu chemical composition di dalam itu apa-apa aja kan. Tunggu, kita disclaimer dulu. Aku bukan menyerang company vape yang ada rasanya sekarang di Indonesia. Betul, bukan. Tapi kita ngomongin yang di US. Betul, yang kita ngomongin di US yang benar-benar di ban. Dan akhirnya menyebabkan karena memang mereka sudah tahu bahwa yang rasa-rasa vape ini merugikan banget dan benar-benar berbahaya banget. Yes. Gimana penelitiannya? Bagi penelitian, gue kan terlibat dengan ini koleganya gue di Unpad sih. Jadi dia itu bandingin rokok dengan vape di tikus ya. Ya maksudnya maksudnya ya hampir sama dengan rokok. In my opinion ya maksudnya ya researchnya hampir sama dengan rokok. Udah. Dampaknya bisa kanker. Ya whatever lah semua. Yang udah ada di bungkus rokoknya itu ya. Yes. Karena kan kita bisa bayangin ya, vape itu kan kita ngebakar chemicals di situ loh. Kita concoction of chemicals, campuran bahan-bahan kimia yang kita nggak tahu itu apaan. Lu bakar, lu isep. Ya dengan sebegitu kita udah langsung ini something is up man. Oke. Bagi gue sih kalau mau berhenti rokok pakai nicotine patch aja sih. Oh yang maksudnya kayak nicotine patch kan, yang pakai nikotin ditempel gitu. Ya berhenti rokok aja lah. Tunggu, nicotine patch itu ada jarumnya dong ya berarti? Iya yang kecil yang tempel itu kan, ya untuk rilis nikotinnya kan. Itu kan sebenarnya kan orang kecanduan nikotin ya kan. Tunggu, nikotin tuh nggak berbahaya sebenarnya? Itu tools, alat untuk supaya kita tuh pelan-pelan lepas. Oh. Jadi kan daripada kita ngerokok terus, daripada kita nge-vape terus, ya pakai itu untuk pelan-pelan kita itu detox sampai kita tuh lepas dari kecanduan. Jadi bukan pergi ke orang hipnoterapi ya, kalau dihipnotis supaya lupa. Ya kalau seandainya bisa, why not ya? Why not? Apapun itu ceritanya,
selama itu menurut teman efektif, just do it. Ya. Cuman sekarang juga kita yang bukan perokok, kalau kita ke tempat-tempat umum orang rokok juga sesuka-suka dia, nggak mikirin kita. Nah, itu gue kesel bener. Terus kita ngisep-ngisep juga, kita juga akhirnya kena dampaknya. Padahal kita bukan perokok. Betul sekali. Ditambah polusi, aduh ini kan dunia makin hari makin ini ya. Makin gawat kan. Makin gawat. Yeah. Jadi bener-bener kalau kita nggak bisa konsumsi makanan sehat dan ini, ya itu bisa menyebabkan umur kita makin pendek. Makin pendek. Makanya gue bilang, apalagi kita tinggal di kota besar ya bro. Maksudnya sebenarnya harus lebih diperketat lagi kita. Karena kan kita belum lagi kita ngomong soal polusi, belum lagi ngomong segala soal gitu kan. Itu aja udah mungkin turunin berapa tahun umurnya kita. Betul. Ditambah lagi dengan makanan-makanan yang nggak jelas kan. Betul. Jadi malahan kalau bro tinggal di Jakarta, harus diperketat lagi. Berarti ini kita podcastnya tujuannya untuk memperpanjang umur orang-orang. Betul. Dan jadi lebih sehat. Lebih sehat. Yes. Pertanyaan terakhir tentang edukasi. Yap. Ini Kak, ini kita tahu bahwa negara kita ini IQ-nya IQ 78. Ini aku ngomong jujur-jujuran aja nih, mayoritas 78. Dan Koko sampai S3 ya? Iya. Nah, banyak banget orang kan yang ngomong di luar sana bahwa sebenarnya sekolah itu tidak menjamin kesuksesan. Iya. Ya, dan memang aku setuju. Sekolah tidak menjamin kesuksesan. 1000%. Kenapa Koko ambil sampai S3? Nah, jadi gua ngelihat gua terinspirasi, bro. Dulu waktu gua ngambil S1 ya. Ada satu lecture, gua ingat sekali itu kelas-kelas pertama gua lah. Dia tuh scientist, dia S3, PhD level scientist, dan dia tuh dia tuh terbang ke Antartika. Dia ketemu bakteri yang namanya extremophile. Itu bakteri-bakteri yang hidup di tempat yang ekstrim. Jadi dia ketemu satu bakteri yang extremophile, dia tuh ekstrak proteinnya, dia sekarang bikin company. Jadi gue terinspirasi sekali. Oke. Jadi begitu gue di situ, gue langsung, gue mau sampai PhD level scientist, sampai gue mau bikin perusahaan gue sendiri yang based on science. Jadi gue terinspirasi dari situ. Jadi gue lanjut sampai PhD, sampai akhirnya gue di sini dan gue bisa produce progress gue dan itu research based. For me, oh man, ini achievement man. Jadi gue terinspirasi dari itu. Kenapa harus sampai S3 kalau mau bikin produk? Karena gue nggak tahu sih. Karena gue kayak PhD itu bukan sekolah sih sebenarnya. PhD itu lebih ke gimana kita tuh belajar riset. Gimana kita makanya PhD itu namanya PhD training. Gimana lu bisa ngerjain satu riset, gimana kita breakdown dan segala macam. Sebenarnya nggak usah, tapi bagi gue keren aja buat flexing bro. Iya. Dan apa ya kok? Ada orang yang lulus dari Harvard, dia juga kayaknya udah PhD juga setauku ya. Dia sampai merilis sebuah protein. Oh iya. Yang gak ada rasa. Yes. Gak ada bau dan lain-lain, itu menurutku keren banget loh. Tapi aku nggak tahu secara jurnalnya ini sehat atau enggak ya. Tapi kan secara semakin kesini, akhirnya ini bisa membunuh banyak banget whey yang lain-lain yang rasa-rasanya aneh-aneh gitu kan. Yes. Karena kan bisa aja berbahaya, gulanya juga tinggi dan lain-lain. Ini pure protein loh, yang dia ekstrak lewat fermentasi apa yang membuat akhirnya itu cuman belum masuk ke Indonesia. Tapi kalau aku ke US, aku penasaran sih. Nah, permasalahan itu adalah, ini ada masalahnya sih bro. Oh ada masalahnya? Ada, maksudnya ini kan Nas Daily yang ngangkat ya. Betul. Nah permasalahan dengan Nas Daily, dia itu kadang paid advertising tapi dia gak ngomong. Jadi ini begitu ada Nas Daily yang ngomongin permasalahan produk dan segala macam. Ini bisa aja paid advertising. Betul. Dan begitu gua nonton videonya, gak jelas itu apaan. Oh. Begitu gua nonton video yang lengkapnya, lah ini lu fermentasi apa? Lu bilang the cleanest protein. Dia bilang gitu. The cleanest. Apa definisi tanda kutip the cleanest protein? I don't understand. Maksudnya gue gak ngerti apa itu the cleanest. Lu dengan ekstrak dan segala macam. What is that? Apa isinya? Kontennya apa dan segala macam kan? Karena kalau pada saat kita contohnya kalau gue makan protein kan gue makan daging. Ya. Di dalam daging itu kan bukan cuma protein ya. Gue makan daging itu kan protein itu paling cuma 30%. Kalau kita makan daging. Sisanya kan air, sisanya itu vitamins, minerals, fat dan segala macam. Jadi begitu orang ngomong the cleanest protein, itu tanda tanya gue. Agak serem juga sih. Itu apaan itu isinya? Oke. Balik lagi nih, berarti udah setelah dapatkan PhD, ya keren aja dan bisa riset gitu-gitu ya. Yes, betul. Tapi maksudnya Indonesia IQ 78 itu kadang mengambil informasi yang kayak, oh berarti gue gak usah sekolah dong kalau kayak gitu. Karena kan gak menjamin kesuksesan juga. Dan banyak banget dia ngambil cerita-cerita orang sukses memang beneran putus sekolah. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang putus sekolah yang sukses? Betul. Jadi kita ngomong dulu nih. Kita ngomong dulu yang sukses. Kita ngambil aja top 2 di US ya. Jeff Bezos sama Elon Musk. Betul. Kita ngomong dulu Jeff Bezos. Teman-teman tahu nggak background Jeff Bezos itu apa? Bro tahu nggak? Nggak. Theoretical physicist. Dia itu physicist dan computer scientist. Dia itu kalau teman-teman tahu teori dia itu theoretical physicist, artinya fisikawan yang teori. Itu sekelas yang mirip-mirip Einstein bro.
Dia itu freaking genius ya. Itu Jeff Bezos. Terus yang kedua Elon Musk ya, lu tau lah dia juga dia autistic dan freaking genius ya. Dia bisa create dan dia itu lead engineer di yang pesawatnya SpaceX. Dia tuh lead engineer loh. Dia tuh chief engineer-nya SpaceX. Berarti sangat-sangat teredukasi, terliterasi. Exactly. Mungkin mereka baca buku setiap hari udah gak tahu berapa. Mereka itu geniuses. Mereka itu maksudnya secara teknis itu mengerti. Jadi kan permasalahan kita adalah kita tuh kadang mau menjadi, kita harus mengerti teknis. Artinya itu technical knowledge kita itu harus ngerti. Maksudnya dalam kita ngerjain sesuatu, lu harus mengerti secara teknis apa yang terjadi. Jangan cuma kan kadang kita ngelihat lu mau kerjain company dan segala macam, tapi lu gak ngerti teknis. Ya lu gak bisa. You have to have the technical knowledge. Jadi ya kita belajar balik lagi bukan bawa sukses, tapi ya itu bisa membantu kita kan. Exactly. Gak ada yang gua garansi juga. Gitu. Gak ada. Lu mau sampai S10 pun gak garansi. betul. Lu mau sampai S10, tapi at least lu memberikan diri lu itu chance yang lebih oke. Untuk belajar. Ya, chance yang lebih oke. Karena kan kalau kita itu belajar belajar formal ya, kita ke universitas dan segala macam. Kita itu bukan cuma belajar teknis ya, tapi kita belajar gimana kita ngomong sama orang, kita ngomong sama dosen, kita network dengan teman-teman, kita kerja kelompok. Itu kan skill-skill yang kadang lu nggak dapet kalau seandainya lu nggak terjun di pendidikan formal. Dan mentalitinya juga kadang kok. Betul, mentality. Yang kita harus diburu deadline itu kan real world challenge. Yes. Bisa nggak kita bertanggung jawab? Dan kita planning. Planning. Yes. Itunya sebenarnya yang buat itu kan. Dan disiplin kan pada kita mau exam ya you gotta spend some time walaupun lu benci subjek itu. Lu mau gak mau harus belajar men. Betul. Tapi kalau kita mau naikin IQ 78 ini naik sedikit aja, itu gimana cara kok kalau dari pandang kok? Bagi gue sih harus belajar sih ya. Kita itu harus jangan kita tuh kesedot dengan yang FOMO. Permasalahan kita di Indonesia adalah we are so easily fooled. Kita tuh gampang sekali kayak kesedot. Begitu ada yang FOMO ya, kayak tanpa lu lihat dulu ini apaan ini man, pertanyain dulu, just be a bit skeptical. Oke. Just simple aja. Begitu teman-teman ngelihat sesuatu yang lagi heboh, skeptis aja dulu. Ini apa ya di belakangnya? Pertanyain aja, be skeptical. Dengan begitu kita punya skeptical dan gut feeling kita yang itu, at least kita udah naik satu level. Gak langsung kesedot. Dan kita bisa belajari dulu dan lain-lain. Yes. Ya, ini bagus banget sih. Cuma sesimpel skeptical aja bisa merubah semuanya loh. Betul. Lu cuma step back aja. Begitu lagi rame gitu, lu coba ini apaan ya? Coba kita search dulu sedikit. Ini apa nih background ini apa ini sebenarnya? Nah, kita langsung tahu kan. At least kita dapat 10-20% kan. Ya.